up if you with it, drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Wardana Handayani, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana saya akan mendeskripsikan tentang jurusan saya, yaitu jurusan Pendidikan Biologi. Sebelum kita melangkah kepada jurusan Pendidikan Biologi, alangkah lebih baiknya kita menjelaskan dulu tentang apa itu UIN Alauddin dan di mana letaknya. UIN Alauddin Makassar ini adalah salah satu kampus yang terkenal dengan kampus peradaban. Nah, di mana dengan keasriannya dan pohon-pohon rimbun yang berada di sekitarnya, serta Alauddin Makassar ini terletak di Jalan HM Yasin Limpo, Kecamatan Kabupaten Goa. Nah, kemudian kita melangkah kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. UIN Alauddin Makassar terdapat beberapa fakultas, di mana salah satunya yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di mana fakultas ini menaungi beberapa jurusan. Nah, salah satunya yaitu jurusan Pendidikan Biologi. Jurusan Pendidikan Biologi tidak hanya serta-merta mempelajari tentang ilmu sains saja atau tentang penelitian saja, di mana di jurusan kami ini beberapa ilmu agama setara dengan ilmu sains yang diajarkan pada jurusan kami. Bukan hanya itu, kita juga diajarkan tentang ilmu bahasa dan ilmu sosial politik serta ilmu komunikasi kepada masyarakat. Nah, di sini bukan hanya itu, kita juga diajarkan tentang bagaimana cara kita bertanggung jawab. Misalnya saja di jurusan Pendidikan Biologi tersebut, kita tentu saja di jurusan Pendidikan Biologi ini ada beberapa hal yang sangat menonjol. Nah, di jurusan Pendidikan Biologi tidak terlepas dengan yang namanya praktikum laboratorium dan laporan, di mana praktikum laboratorium dan laporan ini sangat terikat dengan jurusan Pendidikan Biologi. Nah, tetapi di sini saya menekankan bahwa di jurusan Pendidikan Biologi ini kita juga sangat diajarkan tentang bagaimana mendisiplinkan diri dalam ilmu agama, dalam ilmu bahasa, ilmu sains, dan ilmu sosial. Nah, di sini kemudian dalam jurusan Pendidikan Biologi ini ada ikon yang sangat terkenal, yaitu rumah kebun. Nah, rumah kebun Pendidikan Biologi ini terletak di belakang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di mana dalam rumah kebun ini terdapat beberapa macam tanaman seperti tanaman misalnya seperti jamur, cabai, dan yang lain-lainnya. Kemudian di sini juga kita diajarkan tentang bagaimana cara memeriksa pH air pada tanaman. Kemudian bukan hanya itu, kita juga diajarkan bagaimana cara kita bertanggung jawab pada rumah kebun yang harus dibersihkan dan harus didatangi setiap hari. Nah, di rumah kebun ini kita dapat belajar banyak jenis macam tumbuhan. Dan seluruh mahasiswa di jurusan Pendidikan Biologi diwajibkan datang setiap hari untuk membersihkan lahan atau kebun. Nah, bukan hanya itu, di jurusan Pendidikan Biologi juga sangat identik dengan yang namanya laporan. Nah, laporan ini adalah hal di mana mahasiswa di jurusan Pendidikan Biologi ini akan merasa sangat kesulitan. Dari sinilah salah satu hal yang menonjol di jurusan kami, yaitu laporan atau pada saat praktikum di laboratorium. Nah, di laboratorium itu kita diajarkan beberapa macam jenis tumbuhan, mulai dari tumbuhan rendah hingga tumbuhan tinggi. Namun bukan hanya itu, kita juga akan diajarkan tentang bagaimana organisme-organisme lain atau hewan-hewan dan organ pencernaan serta organ dalamnya. Nah, di sini kita identik dengan yang namanya pembedahan. Misalnya beberapa hewan-hewan yang sering dibedah di jurusan Pendidikan Biologi itu seperti katak, ular, tikus, ikan, dan sebagainya. Kemudian selain itu, di jurusan Pendidikan Biologi juga terdapat beberapa jurusan Pendidikan Biologi menaungi beberapa lembaga, yang dimana kita di Pendidikan Biologi terdapat beberapa lembaga pada bidangnya masing-masing. Misalnya seperti LKM atau Lembaga Kajian Mahasiswa, ada Simbiosis, ada Greenhouse, ada Warta Bio, ada Biosport, ada LSPB, dan yang lainnya. Nah, di sini tergantung bagaimana mahasiswa ingin mengembangkan bakat atau ingin mengembangkan kreativitas dirinya. Misalnya ada yang suka pada bidang kajian, dia dapat mengikuti
lembaga kajian mahasiswa di jurusan pendidikan biologi. Ada yang suka di bidang seni, dia bisa masuk LSPB. Ada yang suka bidang penelitian dan observasi, bisa masuk simbiosis. Ada yang suka bercocok tanam, dia bisa masuk greenhouse. Kemudian ada yang suka olahraga, di bidang olahraga dia bisa masuk biosport. Di jurusan pendidikan biologi ini tidak hanya akan kita belajar tentang ilmu sains saja, tetapi kita diajarkan berbagai macam ilmu, berbagai macam atau sangat banyak ilmu yang dapat kita kembangkan. Kemudian di jurusan pendidikan biologi akan diperkenalkan dengan beberapa macam karya tulis ilmiah. Di sini kita harus sangat mampu memahami tentang karya tulis ilmiah, di mana kita harus mempelajari tentang makalah dan laporan. Nah, di jurusan pendidikan biologi ini sangat identik dengan yang namanya laporan. Nah, laporan ini sangat membutuhkan banyak jurnal. Misalnya saja kita membutuhkan puluhan hingga ratusan jurnal dalam satu buah laporan. Di sini kita akan bekerja sama dengan teman-teman kita. Bahkan ada di mana saat kita tidak dapat tidur hanya karena sebuah laporan. Di sini saya menceritakan tentang pengalaman saya pada jurusan pendidikan biologi. Kemudian bukan hanya itu, di jurusan pendidikan biologi juga terdapat beberapa di jurusan pendidikan biologi juga kita harus menghafal yang namanya beberapa nama Latin, mulai dari nama Latin dari tumbuhan, dari hewan, dan yang lain. Sampai sini dulu ya perkenalan kita dengan jurusan pendidikan biologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.